biasanya alhamdulillah itu 7 kali ya. Pertama yang pertama, yang kedua 5 kali. Terus setelah itu dengarkan khotbah sampai selesai. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina lin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. Allahu الله Akbar. أكبر. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qad adda amanata wa balagha risalah wa nasahal ummata wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Assalatu wassalam ala nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilahu wahtah bihudahu ila yaumiddin. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimallah. Puji syukur alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang begitu banyak sehingga kita sendiri tidak akan mampu menghitung secara rinci tentang nikmat-nikmat itu. Karena dalam konteks nikmat itu kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur, bukan untuk menghitung. Terlebih di saat seperti ini, kita yang berkumpul di sini harusnya lebih bersyukur dibandingkan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin sedang isoman atau sedang di rumah sakit, yang mungkin bingung mau makan apa. Kita walaupun kemarin mungkin sempat terkena, alhamdulillahnya sekarang ini kita berada di sini. Dan sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang mengikuti risalah hingga akhir kiamat kelak. Khotib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah Idul Adha rahimani wa rahimallah. Marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita dengan cara menjauhi segala larangannya dan menjalankan perintahnya.
karena hanya takwa sebaik-baik bekal kita dalam menjumpai Allah kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimani wa rahimallah. Hari ini umat Islam di seluruh dunia telah mengenang kembali kisah manusia agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, yakni Ismail alaihissalam dan ibunda Hajar. Keagungan pribadinya membuat kita, bahkan Rasulullah SAW, harus mampu mengambil keteladanan sang Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kana lakum uswatun hasanatun fil Ibrahima walladzina amahu." Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dia. Didapati banyak sekali hikmah, contoh dan teladan oleh Nabi Ibrahim. Namun pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya hanya menyampaikan 5 sebagai pelajaran untuk memperbaiki kualitas kehidupan untuk diri sendiri, untuk lingkungan tempat kita bernaung di sini, dan untuk negara kita tercinta. 5 hal ini adalah kunci dalam berupaya memperbaiki kualitas hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimani wa rahimallah. Yang pertama adalah husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudon kepada Allah, sikap ini merupakan suatu yang penting. Karena sikap inilah kita akan menjalani kehidupan sebagaimana yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja untuk kebahagiaan kita sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk memindahkan Fajar dari Palestina ke kota Makkah, yang mana itu sangat berat, di mana bukan semata-mata harus berpisah dengan istri dan anak semata wayangnya waktu itu, tapi juga di Mekah waktu itu belum ada kehidupan gersang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, binatang-binatang pun tidak ada. Sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai orang awam berpikir itu meninggalkan istrinya untuk mati di gurun pasir seperti itu. Tapi Hajar berbaik sangka bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala punya maksud buruk dalam memerintahkan sesuatu. Begitu pula halnya dengan perintah menyembelih Ismail alaihissalam. Di saat bertahun-tahun, puluhan tahun lamanya mendambakan seorang anak, sayang-sayangnya Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Haruskah kita sadari bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, ingin mewujudkan kebaikan, dan ketika Allah melarang, berarti Allah mencegah terjadinya kerusakan yang akan menimpa hamba-hambanya. Rasulullah bersabda, "La yamutanna ahadum minkum illa wa huwa yuhsinud dzanna billahi ta'ala." Janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Apabila seorang telah berbaik sangka kepada Allah, maka ia optimis hari esok pasti akan lebih baik. Ya, terutama di saat seperti ini kita harus selalu optimis. Inilah pelajaran yang penting yang kita peroleh dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kehidupan di lingkar kita sekarang ini, sudah banyak yang kehilangan optimisme, terutama orang-orang yang melakukan kejahatan, maksiat, hingga terasanya tidak mungkin ada perubahan yang lebih baik. Ini merupakan sikap yang harus dihindari karena seorang menjadi pesimis, apatis, masa bodoh dengan berbagai persoalan yang ada di sekitar, bahkan putus asa, ada yang mau bunuh diri karena utang dan lain sebagainya, masalah keluarga. Indikasi ini sudah banyak terjadi ya. Kesulitan manusia, sesulit apapun yang di dalamnya, pada hakikatnya tidaklah sesulit masalah orang-orang kita terdahulu.
masalah-masalah di zaman Rasulullah. Di zaman Ibunda Hajar itu masalah yang luar biasa, ditinggal di gurun sendirian bersama anaknya yang kelaparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimani wa rahimallah. Yang kedua adalah disiplin dalam syariat. Ketika seorang mukmin sudah berprasangka baik, maka apapun yang diperintahkan Allah dan akan dilaksanakan, dan apapun yang dilarang akan ditinggalkan, terutama yang subhat di antara keduanya. Inilah yang disebut dengan disiplin dalam syariah. Ibadah haji contohnya dan kurban merupakan pelaksanaan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam harus menjalankan kedisiplinan, menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Allah berfirman, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari suatu urusan, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang yang tidak mengerti. Surat 45 ayat 18. Ibadah haji mendidik umat Islam untuk disiplin syariat. Ibadah ini dimulai dengan ihram dan diakhiri dengan tahallul, potong rambut. Dari sini seorang muslim, terlebih seorang yang melaksanakan haji maupun kurban, selalu siap meninggalkan sesuatu yang memang diharamkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimani wa rahimallah. Yang ketiga adalah mencari rezeki yang halal. Kita semua di sini semua pencari rezeki di tempat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berusaha mencari rezeki yang halalan thayyibah untuk diberikan kepada keluarganya. Dan sekali-kali tidaklah Nabi Ibrahim menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Karena beliau memiliki keimanan yang kuat, Zat yang maha memberi rezeki, dan tidak akan mematikan hambanya kecuali telah disempurnakan, selesai sudah rezekinya di dunia ini. Dalam haji, ritual haji, Ibunda Hajar memberikan contoh kepada kita. Beliau berlari ke Safa, ke Marwah demi mencari rezeki untuk anaknya dari arah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bukan mencuri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ridho kepada siapa saja yang berusaha dengan cara halal meskipun harus dengan susah payah. Rasulullah bersabda, seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawa ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keempat, selalu bergerak memperbaiki diri. Bahkan konsep ini di Jepang dinamakan Kaizen, selalu memperbaiki diri. Yang dipakai di Toyota, di Astra. Harusnya dalam ibadah haji pun para jamaah harus bergerak untuk melaksanakan puncak ibadah haji. Sebagai contoh, mereka harus bergerak maju dari Arafah, wukuf. Malam hari menuju Muzdalifah, ngambil kerikil dan mabit. Besoknya melontar Mina, terus tawaf ifadah di Mekah. Kemudian kembali lagi ke Mina, melontar hingga selesai. Sebelum meninggalkan Mekah, para jemaah bergerak lagi untuk melaksanakan tawaf wada, yakni perpisahan kepada Ka'bah. Dari rangkaian ibadah haji, puncak kesulitan dan resikonya sangat besar. Bahkan tidak banyak orang yang meninggal. Itu adalah bagaimana harusnya umat Islam. Dari situlah kita ambil pelajaran bahwa setiap muslim itu selalu memperbaiki diri, selalu bergerak, bukan menjadi kaum rebahan yang sekarang lagi banyak-banyaknya. Itu semua menunjukkan bahwa muslim itu harus tidak boleh menjadi orang yang pasif, diam saja, rebahan, pegang HP saja, seperti itu. Itu tidak baik, apalagi bila hal itu dilakukan dengan dalil
tawakal kepada Allah. Tawakal itu berserah diri atas apa yang diperoleh sesudah berusaha semaksimal mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimallah. Yang kelima adalah pengorbanan di jalan yang benar. Kurban suatu hari yang mengikatkan kita untuk memperkokoh semangat berkorban. Mengorbankan harta, hewan kesayangan, seperti itu. Kalau zaman Nabi Ibrahim, anak kesayangan, untuk mengetes seberapa sayangkah kita kepada Allah. Kurban secara harfiah berarti pendekatan, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkorban menyadari akan masa depan yang lebih penting. Orang lain mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dan perintahkanlah dirimu apa yang sudah kamu perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Dalam konteks memperbaiki kualitas kehidupan diri maupun negeri, pengorbanan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Kerusakan dan kerancuan pada masyarakat dan negeri kita ini merupakan akibat dari nggak ada semangat berkorban, hingga banyak sekali orang yang dalam mengabdikan diri untuk kemajuan masyarakat dan bangsa tidak berpikir tentang apa yang mereka berikan, tapi justru apa yang mereka harus dapat. Jadi kita berpikir oportunis, kita dapat apa, bukan apa yang kita berikan gitu. Maka ide ini harus kita berpikir untuk berusaha tentang apa manfaat yang kita berikan dan kebaikan kita berikan kepada orang banyak dan negeri kita ini, bukan apa yang kita dapat. Sebagai seorang mukmin, menjadi keharusan kita untuk punya sikap optimis dan tidak apatis, yakin akan hari esok lebih baik. Sementara itu banyak juga kita dapati orang-orang di sekitar kita yang awalnya hidupnya bahagia, aman, tentram, terus menjadi menderita dan tidak punya masa depan cerah karena mereka sendiri yang merubah keadaan mereka. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak bisa merubah suatu kaum hingga mereka merubah keadaan pada mereka sendiri. Jadi kita jangan semata-mata menggantungkan diri kepada Allah tanpa bertawakal, kecuali kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Mari siapkan diri keluarga kita dan menjalani hidup yang lebih baik. Ikigai kalau dalam kaizen dalam bahasa Jepangnya. Semoga Idul Adha sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk kita terus beranjak ya. Kita mungkin diberikan waktu lebih dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Berusaha lebih keras karena di saat inilah kita harus menunjukkan kesungguhan agar terwujud keluarga dan negeri, perusahaan, toko yang lebih baik untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syaika huwal absar. Wa ja'alana Allahu wa iyyakum min aidin wal faizin wa dakhalana wa iyyakum min ibadihi sholihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar walhamdulillahi katsiran wa subhanallah bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-anbiya'u rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du.
Faya ibadallah ittaqullah fima amar. Wa'lamu anallaha ta'ala sallallahu ala nabiyyina qadiman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana ladina huwa ismahu amrina wa aslih lana dunyana lati fiha wa asuna wa aslih lana akhiratana lati fiha wa aduna waj'al hayata ziyadata li fi kulli khairi waj'al li mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad dini waj'al da'iratas alaihi ya rabbi alamin. Allahumma rzuqna sabra alal haqqi wa sabah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.